Perkenalkan, saya Vivi Nuraini SPDSD, calon guru penggerak Angkatan 11, SD Negeri 1 Pegagan, Kecamatan Palimanan, Kabupaten Cirebon. Fasilitator Ibu Widya Stuti SPSI MPD, mengajar praktik Ibu Fatika Rahmadewi SPDI. Anak-anak, sebelum memulai pembelajaran, Ibu akan membuat keyakinan kelas terlebih dahulu. Keyakinan kelas apa yang ingin kalian sampaikan untuk kelancaran pembelajaran di kelas selama dengan Ibu? Nanti Ibu bagikan kertas ini, silahkan kalian isi. Sudah siap? Silakan kalian tulis lalu ditempelkan di depan. Anak-anak, sebelum memulai pembelajaran, Ibu akan membuat keyakinan kelas terlebih dahulu. Keyakinan kelas apa yang ingin kalian sampaikan untuk kelancaran pembelajaran di kelas selama dengan Ibu? Nanti Ibu bagikan kertas ini, silahkan kalian isi. Sudah siap? Silahkan kalian tulis lalu ditempelkan di depan. Izin ya Bapak Ibu, punten Bapak itu. Biasa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SD Negeri 1 Pegagan beserta Dewan Guru yang saya banggakan. Bapak Ibu, terima kasih atas waktunya mengikuti pengimbasan tugas modul saya di CGP ini, yaitu modul 1.4 tentang budaya positif. Saya Vivi Nuraini SPDSD, calon guru penggerak Angkatan 11. Bapak Ibu, saya akan membacakan susunan acara hari ini. Yang pertama, pembukaan. Kedua, kesepakatan kelas. Yang ketiga, ice breaking. Yang keempat, pengimbasan atau pematerian. Yang kelima, yaitu penutup. Baik Bapak Ibu, yang pertama pembukaan kegiatan hari ini. Kita bersama-sama membacakan doa sesuai agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Bapak Ibu, yang pertama kesepakatan kelas, yaitu yang pertama tidak diperkenankan mengobrol, yang kedua boleh makan dan minum, yang ketiga menggunakan HP seperlunya, yang keempat aktif berpartisipasi. Nah, yang berikutnya yaitu ice breaking. Bapak Ibu, saya pengen lihat Bapak Ibu semuanya menggenggamkan tangannya masing-masing. Menggenggamkan tangannya masing-masing. Bapak Ibu mengepalkan tangannya. Saya pengen tanya, Ibu, di tangan Ibu itu ada sesuatu yang sangat rahasia sekali. Saya boleh tanya ke Bu Haji terlebih dahulu. Bu Haji, saya boleh nggak lihat rahasianya Ibu? Maksudnya rahasia di mana? Ibu punya rahasia besar gitu. Saya boleh nggak lihat? Kalau rahasia pribadi? Boleh.
manusia. Bu Nisa? Bu Nisa, saya mau narik nih. Jangan sampai begitu tahu berarti gimana caranya? Apakah sekutuan tenaga, Bu Nisa? Iya, Bu Mala, saya mau narik nih, Bu Mala, sekuat tenaga saya. Pengen tahu isi dari genggamannya Bu Mala itu apa? Boleh tidak kalau saya membukanya? Tidak boleh. Alasannya? Karena kalau rahasia itu saya tahu dan sebisa mungkin orang lain itu nggak boleh. Iya. Nah, Bapak Ibu, di sini Anda adalah A, tugasnya merupakan salah satu tangan Anda. Coba Anda bayangkan bahwa menyimpan sesuatu yang sangat berharga di dalam kepala tangan Anda itu perlu menjaga benda tersebut sekuat tenaga. Jadi ibaratnya kalau rahasia hanya diri kita sendiri yang tahu, apalagi orang lain tidak boleh. Contohnya teman yang B boleh membujuk, menghardik, mengintimidasi, memarahi, menggoda atau menggetikin juga tetap, atau ditawarkan, Bu Nisa tak kasih duit nih, tetap karena itu pegang teguh rahasia, jadi tidak mau dibuka. Seperti tadi apa dulu? Nah, bisa kan ada yang bisa dibuka, ada yang bisa dijaga. Itu rahasia pribadi, Bu Haji. Jadi kalau rahasia pribadi jangan dibuka karena biasanya hanya untuk diri sendiri kita. Baik Bapak Ibu, saya akan memberikan pokok materinya yaitu tentang budaya positif. Di sini ada yang pertama disiplin positif, nilai-nilai kebajikan universal, motivasi perilaku manusia, hukuman, konsekuensi, restitusi, keyakinan kelas, 5 kebutuhan dasar, 5 posisi kontrol, segitiga, restitusi. Bapak Ibu di kelas ini sebenarnya sudah melakukan semua, tapi belum menentukan itu apakah disiplin positif yang termasuk yang mana. Contohnya nanti ada penayangan video yang akan saya tayangkan terhadap siswa. Nah, Bapak Ibu, di sini ada miskonsepsi kontrol menurut Dr. William Glasser. Yang pertama, ilusi guru mengontrol murid, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Jadi kita itu di kelas harus bisa mengontrol emosi kita seperti kalau kita di rumah sedang ada masalah, berarti di sekolah sudah tidak kelihatan atau kita bermain peran. Jangan dibawa dari rumah ke sekolah. Iya, betul. Nah, Bapak Ibu, di sini disiplin positif. Bapak pendidikan kita Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Sungguh pun disiplin itu bersifat self-disiplin, yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya. Tetapi itu sama saja, sebab jika kalau kita tidak cakap melakukan self-disiplin, wajiblah penguasa lain mendisiplin diri kita. Dan peraturan demikian itulah harus ada di dalam suasana yang mereka. Ki Hajar Dewantara, Pemikiran Konsepsi, Keteladanan Sikap Merdeka, cetakan 5 2013 halaman 470. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik bukan ekstrinsiknya. Bapak Ibu, di sini ada nilai-nilai kebajikan universal. Yang pertama, nilai-nilai kebajikan universal berarti nilai-nilai kebajikan yang disepakati bersama lepas dari suku bangsa, agama, bahasa maupun latar belakangnya. Nilai-nilai ini merupakan payung besar dari sikap dan perilaku kita, atau nilai-nilai ini merupakan fondasi kita berperilaku. Yang ketiga, nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Yang keempat, seperti yang telah dikemukakan oleh Dr. William Glasser pada teori kontrol
Pasal 1984 menyatakan bahwa setiap pengeluaran memiliki suatu tujuan, dan selanjutnya di Ada Gosen 1998 mengumumkan bahwa dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk dapat mencapai tujuan yang mulia yang diinginkan. Bapak Ibu, di sini ada nilai-nilai kebajikan universal, yaitu pasti di kelas Bapak Ibu sudah ada profil pelajar Pancasila, yaitu ada 6. Beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, mandiri, bernalas kritis, berkebinekaan global, bergotong royong, dan kreatif. 2. Toleransi, itu ada rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Di sini sudah ada semua. Nah, ini 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, untuk menjadi orang yang mereka inginkan, dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Refleksi tentang motivasi diri. Yang pertama, sebagai seorang guru, saat Anda hadir mengajar di kelas tepat waktu, motivasi apakah yang mendasari tindakan Anda? Menurut Anda, dari ketiga jenis motivasi tadi, motivasi manakah yang saat ini yang paling banyak mendasari perilaku murid-murid Anda di sekolah? Terakhir, strategi apa yang selama ini Anda terapkan untuk menanamkan disiplin positif pada murid-murid Anda? Bagaimana hasilnya pada perilaku murid-murid Anda? Hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Tindakan terhadap suatu pelanggaran pada umumnya berbentuk hukuman atau konsekuensi. Biasanya hukuman di sini sering kita dilakukan di kelas sebagai penghukum awalnya. Tapi semenjak saya mempelajari modul ini, banyak hal yang saya kemarin-kemarin itu salah terhadap siswa. Jadi ke siswa itu ada beberapa yang termasuk nanti ada di segitiga restitusi sebagai pengontrol kepada siswa nantinya. Berikutnya dalam pembahasan kali ini kita belajar tentang disiplin positif yang dinamakan restitusi. Restitusi sendiri adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Gosen 2004. Restitusi yang juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Nah, di sini ada contoh-contohnya perbedaan hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Identitas gagal atau sebagai penghukum itu sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Tidak nyaman untuk murid untuk jangka waktu. Biasanya anak itu nanti akan selalu diingat kalau kita memarahi anak tersebut dan memarahinya di depan teman-temannya, itu sebagai penghukum. Murid, anak akan tersakiti, perilaku pasif agresif meningkat, sistem tidak akan berjalan bila murid tidak takut. Kita juga salah sebenarnya memberikan hukuman itu, makanya adanya keyakinan kelas di setiap kelas itu disepakati dan dikerjakan atau dibikin secara bersama-sama dengan siswa yang ada di kelas Bapak Ibu masing-masing. Jika ada siswa yang melanggar peraturan yang ada di kelas atau keyakinan kelas yang mereka buat, kita lihatnya mereka suruh melihat ke peraturan kelas yang tadi. Konsekuensi mana yang kamu sudah langgar, berarti harus bisa menjalankan keyakinan kelas. Konsekuensinya tuh, sesuatu yang menyakitkan harus terjadi, berarti sesuatunya harus terjadi. Restitusinya merupakan pilihan.
kalimatnya. Awas kalau dilakukan lagi ya, nanti awas kamu apa gitu. Itu sebagai penghukum. Kalau konsekuensi, lakukan apa yang saya katakan. Kalau restitusinya, apakah hal ini yang sesungguhnya ingin kamu lakukan. Jadi bahasanya berbeda-beda. Nanti ada di segitiga restitusi itu penghukum sebagai teman. Nah, Bapak Ibu, sekarang tebak-tebakan terlebih dahulu. Bapak Ibu, menurut Bapak Ibu, yang pertama, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Hukuman atau konsekuensi? Menurut Bapak Ibu, Hukuman. hukuman atau konsekuensi mencatat 100 kali di dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi. Hukumannya berapa? Jangan bukan 1 kali. Yang saya lakukan loh. Kalau saya lakukan di kelas, kalau anak terlambat, HP itu paling tidak 3 kali terlambat. Berarti Ibu sudah melakukan keyakinan kelas. Iya. Berarti bukan hukuman Bu, masuknya ke konsekuensi. Karena sudah melakukan keyakinan kelas. Jadi kalau anak itu contoh tidak Tidak terlambat 3 kali. terlambat atau tidak mengerjakan tugas, didenda, itu berarti sudah ada keyakinan kelasnya. Berarti dia melanggar keyakinan kelas tersebut. Berarti konsekuensi. Berikutnya, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman kalau ini. Memberikan coretan yang dibuat di meja tulis. Konsekuensi. Murid diminta untuk push up 15 kali tidak menggunakan masker di sekolah. Hukuman. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi ya. Jadi Bapak Ibu, hukuman atau konsekuensi itu berbeda kalimatnya. Nah, Bapak Ibu, hukuman dan penghargaan Alfiton Punish by Reward 1993, wawancara ASCD Maret 1995 mengemukakan baik penghargaan maupun hukuman adalah cara-cara mengontrol perilaku seseorang yang menghancurkan potensi untuk pembelajaran yang sesungguhnya. Menurut Kohn, secara ideal, tindakan belajar itu sendiri adalah penghargaan sesungguhnya. Kohn selanjutnya juga mengemukakan beberapa pernyataan dari hasil pengamatannya selama ini tentang tindakan memberikan penghargaannya yang nilainya sama dengan menghukum seseorang. Yang pertama, pengaruh jangka panjang dan jangka pendek. Penghargaan tidak efektif, penghargaan merusak hubungan, penghargaan mengurangi ketepatan, penghargaan menurunkan kualitas, penghargaan mematikan kreativitas, penghargaan menghukum, motivasi dalam diri atau intrinsik. Berikutnya, restitusi, yaitu sebagai seorang guru, ketika murid Anda melakukan kesalahan, tindakan mana yang akan Anda lakukan? Pertama, menunjukkan kesalahannya dan meminta melihat kesalahannya baik-baik. 2, mengatakan kamu seharusnya tahu bagaimana kamu seharusnya bertindak. 3, mengingatkan murid Anda akan kesalahannya yang sama di waktu sebelumnya. 4, bertanya padanya kenapa kamu melakukan sesuatu yang seharusnya tidak kamu lakukan. Yang kelima, mengkritik dan mendiamkannya. Berikutnya, restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Gosen 2004. Restitusi juga adalah proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Elsom dosen 1966. Di bawah ini adalah ciri-ciri restitusi yang membedakannya dengan program disiplin lainnya. Yang pertama, restitusi bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Restitusi memperbaiki hubungan. Restitusi adalah tawaran, bukan paksaan. Restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Restitusi diri adalah cara yang baik. Restitusi fokus pada
karakter bukan tindakan. Restitusi menguatkan, restitusi fokus pada solusi, restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Keyakinan kelas, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2 atau motor? Mengapa kita memiliki peraturan tentang menggunakan masker dan mencuci tangan setiap saat? Nilai-nilai keselamatan atau kesehatan inilah yang kita sebut sebagai suatu keyakinan, yaitu nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersirat dan tersurat lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa, maupun agama. Seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan tertulis tanpa makna. Pembentukan keyakinan sekolah atau kelas. Yang pertama, keyakinan kelas bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Keyakinan kelas berupa pertanyaan-pertanyaan universal. Pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang diterapkan di lingkungan tersebut. Semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Biasanya dilakukan di awal tahun ajaran baru sebelum memulai pembelajaran atau KPM berlangsung. Bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Itu pun tidak paten. Berjalannya waktu ada yang harus dirubah atau ditambahkan. Keyakinan kelas berikutnya prosedur pembentukan keyakinan sekolah. Yang pertama, mempersilakan warga sekolah atau murid-murid di sekolah untuk bercurah pendapat tentang peraturan yang perlu disepakati di sekolah. Mencatat semua masukan-masukan para murid atau warga sekolah di papan tulis atau di kertas besar, di mana semua anggota warga atau kelas sekolah bisa melihat hasil curah pendapat. Intinya kalau dibuatnya secara bersama-sama, jadi baik itu siswa ataupun guru akan diingat karena kalimatnya masing-masing. Kalau yang sudah-sudah itu seperti visi dan keyakinan kelas atau keyakinan sekolah biasanya sudah jadi aja atau ngambil di Google. Keyakinan kelas biasanya berjumlah 3-7 untuk disepakati bersama. Keyakinan sekolah atau kelas selanjutnya bisa diletakkan di dinding kelas atau di tempat yang mudah dilihat semua warga kelas. Biasanya di depan. Nah, Bapak Ibu, ini adalah contoh keyakinan kelas 6A SDN 1 Pegagan. Di dalam kelas kita bersikap baik dan jujur. Kita saling menghormati, kita saling mendengarkan, kita mengucapkan tolong dan terima kasih itu harus dibiasakan. Kita belajar dan bermain dengan aman, kita gigih dan melakukan yang terbaik. Ini adalah contoh keyakinan kelas 6. Kegiatan-kegiatan pendalaman keyakinan kelas. Pembuatan tabel T pada kelompok yang berisi tampak seperti dan tidak tampak seperti. Di sini yang tampak seperti datang tepat waktu. Biasanya anak itu sering hadir terlambat yang tidak tampak sepertinya. Menyapa teman dan guru setiap hari. Yang tidak tampaknya acuh kepada teman atau guru. Mengembalikan barang yang telah dipinjam dan mengucapkan terima kasih. Yang tidak tampaknya tidak mengembalikan barang yang telah dipinjam, meletakkan barang sembarangan. Biasanya ada beberapa siswa yang udah aja lah punya siapa gitu, pinjam nggak bilang. Jadi nanti sih dibiasakan, intinya membuat keyakinan kelas terlebih dahulu. Baik itu piket, jadi punya tanggung jawab masing-masing. Ini adalah keyakinan kelas yang berbentuk tabel I. Ada terdengar, terlihat, dan berperilaku. Terdengar di sini satu orang berbicara, itu yuk saya bantu, itu kita bisa lakukan. Selesai ini bersama, terima kasih tolong ya, itu terdengar. Terlihatnya berempati terhadap perasaan orang lain, memegang barang milik orang yang hanya dengan izin, itu terlihat. Berperilakunya tersenyum, ramah, itu
memberikan salam, hormat. Alhamdulillah ya sih sudah melakukan hal itu. Pembuatan tugas saya sebagai guru dan kamu sebagai murid. Tugas guru yaitu mengajar, mendidik, menjawab pertanyaan, memberi nilai, mengatur kelas, menegakkan peraturan kelas atau sekolah, menjalankan keyakinan kelas, peduli kepada semua murid. Tugasnya murid itu hanya belajar, mencoba, menghasilkan yang terbaik dari diri, bertanya jika tidak paham, mengikuti peraturan, menjalankan keyakinan kelas, mendengarkan, memeriksa tugas kembali. Guru tugasnya bukan menyakiti atau disakiti, memaksa untuk belajar, merapikan barang-barang murid, menyiapkan makanan atau barang-barang alat tulis. Nah, guru tugasnya bukan menyakiti atau disakiti, mengeluh, pegal gitu ya, nggak boleh gitu. Merusak barang pribadi atau orang lain apalagi. Melakukan tugas guru, memutuskan untuk teman. Semua boleh berteman, tapi tergantung kembali lagi itu ada apa dulu ya. Nah, kebutuhan dasar manusia itu ada 5 kebutuhan untuk bertahan hidup: cinta dan kasih sayang, kebebasan, kesenangan, dan kekuasaan. Nih di sini ada contoh kuesioner. Biasanya dapat dilakukan. Saya senang berteman. Berarti sangat gunakan. Saya senang berteman dengan siapapun. Berarti benar. Mudah bagi saya berbicara dengan siapapun. Nilainya 5 ya. Ini adalah kuesioner. Contoh kuesioner tentang situasi dengan diri. Kasih sayang dan rasa terima, kekuasaan, kebebasan, ratingnya, kesenangan. Lanjut, dunia berkualitas. Dunia berkualitas adalah tempat khusus dalam pemikiran Anda, tempat Anda menyimpan gambaran representasi dari semua yang Anda inginkan. Bisa berisi orang, hal-hal, dan kebutuhan dasar Anda. Dr. William Glasser menyebutnya seperti semacam album foto, sehingga isinya tidak akan terlalu banyak, hanya akan terdiri dari beberapa hal saja yang sangat signifikan dan benar-benar terbaik dalam hidup Anda, yang membuat hidup Anda menjadi lebih bermakna. Kebutuhan dasar bersifat lebih umum dan universal, sedangkan dunia berkualitas lebih unik dan personal. Murid kita juga mempunyai gambaran dunia berkualitas mereka. Tentunya sebagai guru kita ingin mereka memasukkan hal-hal yang bermakna dan nilai-nilai kebajikan yang hakiki ke dalam dunia kualitas mereka. Karena pada dasarnya siswa itu atau murid kita itu anak-anak yang unik dan mempunyai bakat minat yang berbeda antara satu dan yang lainnya. Jadi pembelajaran berdiferensiasi itu sebenarnya memudahkan kita untuk memetakan kebutuhan anak dan pembelajaran yang berfokus pada peserta didik. 5 posisi kontrol restitusi, itu di sini ada motivasi eksternal, motivasi intrinsik, ada identitas gagal, identitas sukses. Perilaku kontrol negatif itu sebagai penghukum, pembuat merasa bersalah, teman, pemantau, atau manajer. Nah, kita itu berada di mana nih? Kalau bisa jangan di penghukum, tapi balik lagi kesalahan anaknya. Jikalau sudah berat, baru kita melakukan sebagai penghukum. Tapi biasanya kita itu dipakainya hanya teman, pemantau, dan manajer, terutama manajer. Guru berbuat, ini kalau menghukum ya, menghati, menunjuk-nunjuk, menyakiti, menyindir, itu sebenarnya nggak boleh. Membuat rasa bersalah, diomongin aja, ulang-ulang aja, karena menunjukkan kekecewaan yang mendalam. Melakukan kesalahan yang terlalu diulang-ulang, mengecewakan guru
guru pada gurunya. Membuat rasa bersalah. Sebagai teman, membuatkan alasan-alasan untuk murid-muridnya. Biasanya ngobrol berdua, jangan di hadapan teman-teman lainnya. Dibawa ke kantor pun itu sebenarnya salah. Harus nggak, jangan memberikan atau mengeksplor identitas diri anak yang jika ada kesalahan. Manajer mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Biasanya dilakukan sama memanggil hanya secara berdua. Guru berkata, kalau kamu tidak melakukannya, saya akan hukum sekian kali gitu, atau push up sekian kali, itu menghukum. Kalau membuat bersalah, kamu sudah mengecewakan ibu sama bapak. Ada kalimat mengecewakan. Kalau sebagai teman, lakukanlah demi bapak atau ibu. Ya sudah, nanti bapak ibu bantu. Ada kalimat bantunya. Itu sebagai teman. Kalau memantau, apa peraturannya, apa konsekuensinya, apa yang telah kamu lakukan, apa yang terjadi sekarang. Jadi balik lagi ke keyakinan kelas. Manajer, apa yang kita yakini, apa kamu meyakini hal tersebut? Kalau kamu meyakininya, maukah kamu memperbaikinya sebagai manajer? Berikutnya saya akan menayangkan 5 posisi kontrol, contoh video. Sebentar. Ini adalah beberapa contoh videonya. Ini sebagai penghukum ya Bapak Ibu. Ada survei, berarti penghukum ya.
teman. Posisi pemantau atau monitor.
5 posisi kontrol kita sebagai guru. Mudah-mudahan kita semua bisa menjadi di posisi manajer, tapi bukan di bank hukum atau yang lainnya. Berikutnya, di sini ada segitiga restitusi, yaitu kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu validasi tindakan yang salah. Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati itu menanyakan keyakinan kelas. Kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Menstabilkan identitas, yaitu setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Berikutnya ada contoh video segitiga restitusi. Yang sudah saya buat. Ini hanya sekedar contoh saja. Ini adalah contoh yang saya buat dengan siswa untuk tugas yang kemarin. Di sini ceritanya Sulis itu kehilangan uang yang diambil oleh Lutfi. Lalu saya panggil satu persatu, tidak ada teman yang lainnya, menanyakan keyakinan kelas apa dan konsekuensi apa terhadap Lutfi yang sudah mengambil uang Sulis. Ibu mungkin di kelas lebih nanti diterapkan lagi tentang 5 kontrol kita sebagai guru berusaha sih untuk menjadi seorang manajer. Bapak Ibu, sebelum saya mengakhiri presentasi hari ini atau diskusi hari ini, dari presentasi yang sudah saya sampaikan atau pembahasan mengenai budaya positif di lingkungan sekolah kita ini, apa yang ingin Bapak Ibu tanyakan? Barangkali ingin menanyakan tentang 5 posisi kontrol kita sebagai guru, atau yang lainnya tentang disiplin positif yang ada di sekolah kita. Barangkali ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu sebelum saya tutup kegiatan hari ini. Mudah-mudahan sih kita semua terutama di SD 1 Pegagan dapat menjalankan visi sekolah kita sesuai yang ada dengan tidak
jauh dari profil pelajar Pancasila yang sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara, dan melakukan 5 kontrol sebagai guru, yaitu tidak hanya sebagai penghukum tapi manajer di kelas kita masing-masing. Pertama, di setiap kelasnya kita harus sudah mempunyai keyakinan kelas, karena itu sangat penting. Jadi sewaktu-waktu anak berbuat kesalahan, kita akan menanyakan keyakinan kelas mana dan konsekuensi apa yang akan kita ambil. Bapak Ibu, sebelum saya menutup dengan doa, Bapak Ibu untuk merelaksasikan diri, saya ada activity mungkin Bapak Ibu sering dilakukan di kelas. Ayo Bapak Ibu untuk bergerak, berdiri, mohon izin berdiri sebentar. Sebelum saya tutup, yaitu mari bersama-sama kita membacakan surat Al-Fatihah untuk menutup kegiatan hari ini. Al-Fatihah dimulai. Alhamdulillah, terima kasih Bapak Ibu atas waktunya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Bila